Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada rekan-rekan semua di video pembahasan soal UTS Penelitian Operasional 1 tahun 2023. Pada video kali ini akan dibahas soal UTS OR1 tahun sebelumnya yang terdiri atas 4 soal. Oke, untuk soal pertama, sebuah perusahaan pengalengan tomat memiliki 5.000 kg tomat kualitas A dan 10.000 tomat kualitas B. Tomat-tomat tersebut akan diolah menjadi tomat kemasan dan saus tomat. Tomat kemasan harus terdiri dari paling tidak 80% tomat kualitas A. Saus tomat harus mengandung paling tidak 10% tomat kualitas A. Harga jual tomat kemasan adalah Rp1.200 per kilogram dan saus tomat dengan harga jual Rp750 per kilogram. Perusahaan ingin memaksimalkan pemasukan dari penjualan, maka formulasikan persoalan ini menjadi sebuah program linear. Oke, untuk soal seperti ini, maka langkah yang harus dilakukan adalah mendata semua hal yang diketahui. Seperti di baris pertama ini, kita mengetahui bahwa perusahaan ini memiliki pengalengan tomat dengan kapasitasnya itu adalah 5.000 kg untuk kualitas A dan 10.000 kg untuk kualitas B. Selanjutnya, untuk produk yang akan diproduksi itu adalah X1 itu saus tomat kemasan dan X2 itu adalah saus tomat. Kemudian untuk harganya itu diketahui di soal di mana harga jual tomat kemasan itu adalah 1.200 per kilogramnya dan saus tomat itu adalah 750 per kilogramnya. Kemudian untuk kualitas A dan kualitas B pada masing-masing produk juga diketahui di mana untuk kualitas A diketahui di mana untuk eh, tomat kemasan dia harus memiliki paling tidak 80% tomat kualitas A. Artinya untuk di X1 kualitas A-nya itu adalah 80%. Kemudian di X2 saus tomat mengandung paling tidak 10%. Berarti di produk X2 kualitas A-nya itu adalah 10%. Kemudian untuk kualitas B-nya merupakan 100% dikurang dengan kualitas A-nya yaitu 20% untuk produk X1 dan 100% kurang 10% sama dengan 90% untuk produk X2. Kemudian selanjutnya kita tentukan variabel keputusannya itu adalah produknya yaitu X1 tomat kemasan dan X2 itu saus tomat. Selanjutnya itu adalah kita merumuskan fungsi tujuannya, di mana untuk fungsi tujuannya itu yang ada di soal adalah perusahaan itu ingin memaksimalkan pemasukan dari penjualan, di mana penjualan yang dilakukan adalah terhadap tomat kemasan dan saus tomat dengan harga masing-masing yang telah kita catat. Sehingga untuk fungsi tujuannya itu adalah memaksimalkan Z sama dengan 1.200 X1 ditambah 750 X2. Nah, selanjutnya untuk batasan-batasannya itu kita perlu menyelesaikan terlebih dahulu presentasi yang telah kita dapatkan masing-masing kualitas menjadi sebuah nilai. Jadi di sini kan didapatkan untuk produk X1-nya itu adalah 80% dari kualitas A. Artinya yang 80% ini merupakan 80% dari yang kualitas A. Kapasitasnya itu 5.000 kg. Sehingga untuk produk X1 memiliki kapasitasnya itu adalah 80% kali 5.000, yaitu 4.000. Begitu juga untuk X2 berarti 10% dari 5.000, yaitu 500. Hal yang sama dilakukan untuk kualitas B, di mana kualitas B untuk produk X1 berarti 20% dikalikan dengan 10.000, dan untuk X2 90% dikalikan dengan 10.000. Nah, berdasarkan ini berarti kita sudah mendapatkan besarnya masing-masing kapasitas kualitas yang dibutuhkan untuk masing-masing produk. Di mana untuk kendalanya bisa dirumuskan 4.000 X1 ditambah dengan 500 X2 berarti harus kecil sama dengan kapasitas kualitas A yang tersedia yaitu 5.000. Juga untuk kendala yang kedua yaitu 2.000 X1 ditambah dengan 1.000 X2, dia harus kecil sama dengan kualitas B yang tersedia, yaitu 10.000. Kemudian untuk fungsi non negatifnya adalah X1 dan X2 harus lebih besar sama dengan 0. Maka karena soal pertama ini diperintahkan hanya untuk memformulasikan persoalan, maka formulasinya
adalah sebagai berikut. Selanjutnya untuk soal nomor 2, PT TI Jaya menghasilkan 3 buah produk, yaitu produk A, B, dan C. Masing-masing produk membutuhkan waktu pengerjaan di masing-masing departemen sebagai berikut. Nah, data ini merupakan data waktu proses atau pengerjaan untuk menghasilkan produk A, B, C di masing-masing departemen. Kemudian tersedia kapasitas 600, 400, dan 400 jam untuk masing-masing departemen 1, 2, dan 3. Jika laba masing-masing produk A, B, dan C adalah Rp200.000, Rp400.000, dan Rp300.000, maka tentukan A. Berapa produk A, B, dan C yang harus dibuat agar laba maksimum? Yang B, bagaimana penggunaan kapasitas masing-masing departemen untuk jawaban A? Untuk persoalan seperti ini, berarti kita perlu menentukan kembali apa variabel keputusnya apa saja, yaitu seperti yang diketahui PT TI Jaya menghasilkan 3 buah produk. Sehingga di sini X1 itu sebagai produk A, kemudian X2 sebagai produk B, dan X3-nya sebagai produk C. Kemudian untuk fungsi tujuannya, di sini kan di soal A itu dia ingin memaksimalkan laba. Berarti fungsi tujuannya itu adalah memaksimalkan Z sama dengan 200x1 yang ini ditambah 400x2 ditambah 300x3. Nah, ini dikonversi dalam satuan dalam ribuan dengan tujuan memudahkan perhitungan. Kemudian untuk kendalanya itu dia ada di masing-masing departemen. Seperti di pertanyaan di soal itu diketahui bahwa kapasitasnya itu yaitu untuk departemen 1 600, departemen 2 400, departemen 3 400. Artinya di sini untuk menghasilkan produk A, B, C di departemen 1 yaitu harus di bawah kapasitas atau lebih kecil sama dengan 600. Kemudian untuk yang ini, untuk menghasilkan produk A, B, C di departemen 2 dia juga harus kecil sama dengan 400. Dan untuk yang di departemen 3 dia harus kecil sama dengan 400. Sehingga untuk kendalanya seperti ini. Yaitu contohnya untuk kendala 1. Di sini di kendala 1 itu untuk di departemen 1 menghasilkan produk A itu 1 jam. Untuk produk B 5 jam per unit, dan untuk produk C itu 3 jam per unit. Sehingga untuk kendalanya berarti X1 ditambah 5X2 ditambah 3X3 dia harus kecil sama dengan 600. Untuk kendala 2, 2X1 ditambah X2 ditambah 2X3 harus kecil sama dengan 400. Kemudian untuk yang kendala ketiga, 2X1 ditambah 2X2 ditambah 2X3 harus kecil sama dengan 400. Nah, tidak lupa untuk fungsi kendala non negatifnya itu X1 sampai X3 harus lebih besar sama dengan 0. Untuk persoalan seperti ini dapat diselesaikan dengan menggunakan metode simplex. Berarti untuk langkah pertama dari metode simplex itu adalah mengubah formulasinya menjadi bentuk standar, di mana untuk fungsi tujuannya itu eh, di sini ada pertambahan variabel slack itu akibat adanya kendala yang ditambah dengan variabel slack. Dia di sini koefisiennya bernilai 0. Kemudian dipindah ruaskan ke bagian kiri sehingga menjadi berikut. Itu maksimasi Z minus 200x1, minus 400x2, minus 300x3, minus 0x1, minus 0x2, minus 0x3 sama dengan 0. Untuk kendalanya itu, karena dia persamaannya itu kurang dari sama dengan, berarti untuk mengubahnya atau menstandarisasinya harus ditambahkan dengan variabel surplus. Yaitu untuk kendala 1 menjadi X1 plus 5X2 plus 3X3 plus S1 sama dengan. Di sini persamaannya berubah menjadi sama dengan. Yang awalnya dari kurang dari sama dengan menjadi sama dengan. Gitu juga untuk kendala 2 dan 3. Dan untuk sini berarti X1, X2, X3, S1, S2, S3 harus lebih besar sama dengan 0. Nah, selanjutnya diselesaikan menggunakan tabel simplex. Di sini tinggal dimasukkan untuk nilai kolom Z-nya 100. Kemudian untuk di bagian fungsi baris fungsi tujuan, di sini disalin dari formulasi yang ini. Sehingga di sini ditapetin min 200
min 200 X1, min 400 X2, min 300 X3, di sini 0. Kemudian di baris kendala yang pertama, di sini X1, 1X1, 5X2, 3X3, dan 1X1, sementara sisanya 0. Dan berikutnya untuk kendala di S2 dan S3. Untuk nilai ruas kanannya, ini merupakan nilai ruas kanan dari masing-masing kendala, yaitu 600, 400, dan 400. Nah, langkah selanjutnya itu adalah menentukan, karena fungsi tujuannya adalah untuk memaksimasi, maka pada baris fungsi tujuan yang kita lihat adalah angka negatif dengan nilai terbesar. Ini karena kita bertujuan untuk menghilangkan angka yang negatif di baris fungsi tujuan. Di sini angka negatif, bilangan negatif dengan angka terbesar itu adalah pada kolom X2. Sehingga pada kolom X2 ini dia yang akan diblok. Selanjutnya dicari rasionya dengan membagi nilai ruas kanan dibagi dengan kolom kunci. Sehingga didapatkan 120, 400, dan 200. Nilai rasio yang terpilih merupakan rasio yang bernilai paling kecil, yaitu 120. Sehingga baris S1 ini terpilih, yang menyebabkan X2 akan masuk menjadi entering variabel. Dan di baris ini akan berubah menjadi X2, yang awalnya S1. Selanjutnya, langkah berikutnya itu adalah karena 5 terpilih sebagai nilai kunci, maka yang ini merupakan menjadi baris baru, di mana untuk baris baru itu dia nilai di baris ini dibagi dengan nilai kuncinya, yaitu 1 dibagi 5, 0,2, 1 dibagi 5 dibagi 5 sama dengan 1, 3 dibagi 5, 0,6, dan seterusnya. 600 dibagi 5 itu 120. Nah, untuk formulasi untuk baris Z S2 dan S3, dia itu baris lama yaitu minus 200 dikurangi dengan baris baru yaitu 0,2 dikalikan dengan kolom kunci masing-masing. Sehingga untuk formulasinya itu karena yang dikurangkannya itu terhadap baris baru, di mana baris baru tersebut terletak pada baris kelima satu, maka yang dikunci adalah baris kelima satunya. Sementara untuk kolom kunci, karena yang dikalikan itu kolom kunci pada masing-masing baris, berarti yang dikunci adalah kolomnya, itu kolom D. Sehingga ini bisa tinggal di copy paste dan didapatkan hasilnya itu masih ada yang minus di baris fungsi tujuan. Nah, kembali ke langkah awal, yaitu kita mencari kembali nilai bilangan negatif dengan angka terbesar yaitu minus 120. Kemudian dicari lagi kembali rasionya dan dipilih yang paling kecil, yaitu di baris S3, sehingga X1 akan masuk menjadi basis dan menggantikan S3, yaitu di sini menjadi X1. Nah, selanjutnya langkah yang sama seperti sebelumnya, yaitu yang S3 ini, di baris ini dia akan dibagi dengan nilai kuncinya menjadi baris baru, yaitu 1,6 dibagi 1,61, 0 bagi 1,60, 0,8 bagi 1,6 itu 0,5, dan seterusnya. Dan untuk nilai di baris Z, X2, X2, dia sama seperti sebelumnya, itu baris lama dikurang baris baru dikalikan dengan kolom kunci. Sehingga di sini kita bisa peroleh pada baris fungsi tujuan itu sudah tidak ada yang bernilai negatif. Nah, berdasarkan hasil ini, maka kita bisa menjawab pertanyaan A, yaitu untuk memaksimalkan keuntungan, maka produk A yang harus diperoleh itu yaitu X1 adalah sebanyak 100, produk B yaitu X2 sebanyak 100, dan produk X3 yaitu sebanyak 0 atau tidak diproduksi. Dengan laba yang diperoleh itu adalah 60.000 masih dalam satuan ribu, karena sebelumnya kita menyederhanakannya dalam satuan ribu. Sehingga untuk nilai Z, laba yang diperoleh itu dikalikan kembali dengan 1000, yaitu 60 juta. Selanjutnya untuk soal nomor yang ke B, bagaimana penggunaan kapasitas. Di sini kan kita sudah peroleh waktu pengerjaan ketiga produk di masing-masing departemen. Berarti kita bisa menghitung beberapa
total penggunaan kapasitas di masing-masing departemen untuk menghasilkan ketiga produk. Ini disalin saja ke yang sini. Di sini untuk kapasitasnya itu kapasitas yang diketahui di soal 600, 400, 400. Nah, karena di sini kan kita sudah memperoleh produk yang harus diproduksi, berarti untuk produk A di departemen 1, di sini dia harus menghasilkan 100 unit, sementara untuk waktu proses di departemen satunya itu adalah 1 jam per unit, sehingga kapasitasnya itu menjadi 100 unit dikalikan dengan 1 jam per unit. Berarti dia membutuhkan waktu 100 jam. Begitu juga untuk yang di produk B. Produk B yang harus dihasilkan adalah sebanyak 100. Berarti sementara waktu prosesnya adalah 5 jam per unit. Berarti 100 unit dikalikan dengan 5 jam per unit, itu 500. Sementara untuk produk C, dia tidak diproduksi sehingga tidak ada waktu yang diperlukan. Untuk kapasitas departemen 1, dia ditotalkan dari produk A sampai produk C, sehingga yang digunakan adalah sebanyak 600 jam. Artinya, eh, kapasitas yang tersedia ini telah dimanfaatkan dengan maksimal, yaitu dipakai habis sebanyak 600 jam. Begitu juga untuk yang departemen 2, berarti dikalikan dengan masing-masing waktu proses di departemen 2 dan juga untuk departemen 3. Kemudian ditotalkan. Untuk departemen 3, dia juga memaksimalkan kapasitas jam yang tersedia. Sementara untuk kapasitas di departemen 2 yang dipakai hanya 300. Artinya ada sisa 100 jam yang tidak dipakai. Baiklah, selanjutnya pembahasan soal yang ketiga. Selesaikan permasalahan berikut. Minimasi 2x1 tambah x2 kurang x3 dengan fungsi kendala x1 tambah x2 tambah x3 kecil sama 3, x2 tambah x3 besar sama 2, x1 tambah x3 sama dengan 1, x1, x2, x3 besar sama 0. Permasalahan ini dapat kita selesaikan dengan metode simplex, yaitu metode Big M dan dua fasa, di mana bentuk standar fungsi tujuan minimasi 2x1 tambah x2 kurang x3 tambah MA1 tambah MA2. Di sini kita menggunakan tambah MA1 tambah MA2 karena fungsi kita berbentuk minimasi. Selanjutnya itu fungsi kendala, di mana fungsi kendala yang pertama itu memiliki pertidaksamaan kecil sama, sehingga kita menambahkannya dengan variable slack. Untuk persamaan yang kedua berbentuk besar sama, kita ubah menjadi ditambah XA1 dikurang variable surplus CS2. Untuk kendala yang ketiga berbentuk sama dengan, kita tambahkan dengan XA2 atau variable artifisialnya. Dengan X1, X2, X3, S1, S2, XA1, XA2 besar sama 0. Pertama-tama, kita salin dulu fungsi tujuan dan fungsi kendalanya ke dalam tabel simplex, di mana pada baris X0 ini kita masukkan nilai Z yang telah dipindah luaskan. Didapatkan XA1-nya bernilai min M dan XA2 juga bernilai min M. Kita ubah terlebih dahulu nilai min M ini menjadi 0 dengan menambahkannya dengan baris kedua dan baris ketiga. Sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Karena terdapat nilai pada baris X0 yang bernilai positif, maka kita lakukan iterasi. Nilai yang paling positif, yaitu pada X3 dijadikan sebagai kolom pivot. Untuk mencari baris pivotnya, kita tentukan nilai rasio dengan membagi RHS dibagi dengan kolom pivot. Sehingga didapatkan baris pivotnya pada XA2. Selanjutnya, kita lakukan operasi baris untuk menjadikan baris selain XA2 ini bernilai 0. Kita lakukan operasi baris B0 dikurang 1 tambah 2M dari B3. Dan B1 dikurang B3, B2 dikurang B3. Sehingga didapatkan hasil sebagai berikut.
Karena pada baris X0 masih ada yang bernilai positif, maka kita lakukan iterasi yang kedua. Dengan kolom pivot pada X2, kita tentukan kembali baris pivotnya dengan menggunakan rasio, sehingga didapatkan baris pivot pada XA1. Karena tadi X3 sebagai kolom pivot, maka X3 masuk menggantikan XA2. Selanjutnya, kita lakukan operasi baris kembali untuk menjadikan nilai selain baris pivot ini menjadi nilai 0, sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Karena tidak ada nilai yang bernilai positif pada baris X0, maka iterasi dapat kita hentikan, karena ZJ kurang CJ sudah kecil sama dari 0, dan solusi sudah optimal, sehingga didapatkan hasil X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan 1, S1 sama dengan 1, S2 sama dengan 0, dan Z-nya bernilai 0. Selanjutnya, untuk metode dua fasa. Di sini, untuk metode dua fasa, pada fasa pertama, kita meminimasi variabel artifisial. Pertama-tama, kita lakukan operasi baris untuk menjadikan nilai min 1 ini menjadi 0. Dengan operasi barisnya, B0 ditambah B2 ditambah dengan B3. Maka didapatkan hasil sebagai berikut. Karena pada baris X0 terdapat nilai yang positif, maka kita lakukan iterasi dengan memilih kolom pivot pada variabel yang bernilai paling besar. Dan untuk baris pivot, kita menggunakan rasio, sehingga didapatkan elemen pivotnya. Selanjutnya, kita lakukan operasi baris untuk menjadikan baris selain baris pivot ini bernilai 0. Lalu kita salin hasilnya pada tabel selanjutnya. Karena nilai X0 masih terdapat positif, maka kita lakukan iterasi kembali, seperti langkah sebelumnya. Sehingga pada iterasi ketiga tidak ada lagi variabel yang bernilai positif. Maka kita lanjut ke fasa kedua. Di mana fasa kedua ini kita menggunakan fungsi tujuan minimasi 2x1 tambah x2 kurang x3. Kita salin terlebih dahulu pada nilai x0-nya, dan untuk x1, x2, dan x3-nya itu menggunakan hasil yang telah didapatkan pada iterasi terakhir di fasa 1. Lalu kita lakukan operasi baris untuk membuat nilai x2, x3 ini bernilai 0, karena x2 dan x3 merupakan variabel basis. Sehingga setelah kita lakukan operasi baris, didapatkan tidak ada lagi nilai pada baris X0 yang bernilai positif. Maka solusi yang telah optimal dan kita dapat menghentikan iterasi. Karena ZJ kurang CJ kecil sama dengan 0. Dengan hasil yang kita dapatkan sama dengan metode Big M yang telah kita dapatkan sebelumnya. Selanjutnya, soal yang keempat. Tentukan bentuk standar dari permasalahan berikut. Minimasi 3x1 tambah x2 kurang x3 dengan fungsi kendala 2x1 tambah x2 tambah x3 kecil sama 7, x2 tambah 2x3 kecil sama 1, 3x1 kurang x3 besar sama 3, x1 besar sama 0, x2 kecil sama 5, dan x3 unrestricted inside. Di sini kita salin terlebih dahulu soalnya, lalu kita ubah fungsi kendalanya karena kita ubah dari kecil sama menjadi sama dengan. Di sini kecil sama, maka kita tambahkan dengan variable slack. Dan untuk kendala yang kedua, kita tambahkan juga dengan variable slack. Untuk kendala yang ketiga, karena berbentuk besar sama, maka kita kurangkan dengan variable surplus. Selanjutnya, untuk kendala yang keempat, x1 besar sama 0, itu karena berbentuk besar sama, maka persamaannya yaitu x1 aksen sama dengan x1 dikurang 0. Maka didapatkan x1 sama dengan x1 aksen. Untuk kendala x2 kecil sama 5, karena berbentuk kecil sama, maka persamaannya yaitu x2 aksen sama dengan 5 kurang x2. Maka x2 sama dengan 5 kurang x2 aksen.
Untuk X3 unrestricted in sign, maka X3 sama dengan X3 aksen dikurang X3 2 aksen. Nilai X1, X2, dan X3 yang telah kita dapatkan ini, kita substitusikan ke dalam bentuk persamaannya. Sehingga didapatkan bentuk persamaan sebagai berikut. 3X1 aksen ditambah 5 kurang X2 aksen, dikurang X3 aksen, dikurang X3 2 aksen. Begitu juga dengan kendala selanjutnya kita substitusikan. Lalu kita sederhanakan bentuk persamaan ini, sehingga didapatkan hasil sebagai berikut.